Beralih ke informasi lain, pemirsa, air limbah membanjiri ruangan emergensi Rumah Sakit Al-Nasir di Khan Yunis, Gaza. Banjir terjadi setelah serangan Zionis Israel menghantam pipa limbah di sekitar Rumah Sakit Al-Nasir. Ironisnya, pipa limbah yang rusak berada di kawasan merah militer Israel. Sementara itu, dokter yang berjaga memperingatkan meningkatnya infeksi pada pasien dan menyebarnya penyakit menular. Akibat serangan Israel ini, layanan emergensi di Rumah Sakit Al-Nasir Gaza terpaksa terhenti. Without coordination. Dalam 24 jam terakhir, 17 warga Palestina meninggal dunia. Sebagiannya tewas saat menunggu bantuan kemanusiaan di kamp distribusi makanan. Serangan tentara Zionis Israel masih terjadi hingga detik ini ke warga Gaza. Terlebih dalam 24 jam terakhir, tentara Israel meningkatkan serangannya. 17 orang meninggal dunia, 6 diantaranya adalah warga sipil yang tengah menunggu bantuan kemanusiaan. Kali ini Israel mengintensifkan serangan ke wilayah Zaitun. 4 hari terakhir, Israel membombardir kawasan ini. Banyak orang tidak dapat meninggalkan daerah ini karena tembakan artileri tentara Zionis. Data PBB per 23 Juli 2025, jumlah kematian meningkat. 60.000 lebih warga Gaza tewas dan 1.000 diantaranya meninggal saat mencari pasokan makanan dan bantuan kemanusiaan. Realisasi jalur distribusi Gaza tidak membuahkan hasil atasi krisis kelaparan warga. Badan Pertahanan Sipil Gaza mencatat mereka membutuhkan 1.000 truk pasokan makanan tiap harinya. Berdasarkan dari media setempat, juru bicara Pertahanan Sipil Gaza menegaskan pasokan makanan di Gaza sangat minim. Tiap harinya tentara Israel hanya mengizinkan 100 truk pasokan masuk ke Gaza. Angka ini sangat sedikit dan kurang memenuhi kebutuhan makanan warga Gaza. Sebagian besar justru diberikan kepada pedagang untuk memenuhi kebutuhan pasar, bukan untuk warga di pengungsian. Pemerintah Gaza melalui Direktur Kementerian Kesehatan Gaza menegaskan sikap Israel melarang bantuan masuk ke Gaza membuat banyak orang kelaparan, termasuk anak-anak dan perempuan. Situasi ini diperburuk dengan larangan 430 jenis makanan masuk ke jalur Gaza. Ratusan makanan dimulai dari daging beku, ikan beku, keju, produk susu, sayuran beku, dan buah-buahan. Dari larangan yang diterapkan Israel, otoritas setempat menyatakan setidaknya Gaza membutuhkan 1.000 truk pasokan makanan setiap harinya. Pemirsa, kondisi kesehatan warga Gaza sudah berada dalam kondisi katastrofik. Rumah sakit kewalahan karena obat menipis dan ancaman penyakit bermunculan. Perlahan tapi pasti, kondisi kesehatan warga Gaza terancam. Organisasi Kesehatan Dunia memberikan peringatan keras bahwa sistem kesehatan di Gaza sudah dalam kategori katastrofik. Kurang dari separuh rumah sakit di Gaza mampu melayani warga Gaza. Pasokan obat dan bahan makanan yang kian habis dan kritis membuat para petugas medis kewalahan merawat para pasien korban kekejian tentara Zionis Israel. Tercatat, 52% obat-obatan dan 68% peralatan medis bahan habis pakai sudah mencapai titik nol. Kelaparan dan malnutrisi juga memburuk dengan cepat. Sejak awal tahun 2025, sebanyak 148 orang
49 diantaranya meninggal karena malnutrisi. Juli 2025, tercatat 12.000 lebih anak di bawah usia 5 tahun didiagnosa menderita malnutrisi akut. Sementara itu, penyebaran penyakit menambah tekanan pada sistem kesehatan yang lumpuh. Orang per hari. 800 per hari yang masuk emergency room per hari. Itu yang tercatat oleh manajemen dari Head of Department Emergency Al-Sifa, 800 per hari. Itu batas minimal. Dan itu menurut saya hari ini semakin meningkat ya. Karena biasanya kalau misalkan kami mendengar suara ledakan bom yang begitu kuat dan suara tembak menembak, nah biasanya 10 menit kemudian kalau saya cek ke emergency room atau ke UGD, biasanya selalu ada yang datang, gitu, selalu ada yang datang. Jadi terkadang-kadang ledakan bom dan suara senjata api itu juga menjadi kode bagi saya. Berarti akan ada yang datang kembali ke para korban ke UGD. Akses bagi tim medis dan pasokan internasional menjadi kendala besar. WHO menuntut agar pintu perbatasan ke Gaza lebih banyak dibuka oleh Israel. Prosedur dipermudah dan hambatan akses dicabut untuk mencegah krisis semakin parah. Lebih dari 500 demonstran pro-Palestina di London, Inggris ditangkap polisi dengan tuduhan terorisme. Sementara itu di Haifa, pemirsa, 12 orang demonstran ditangkap polisi usai menggelar unjuk rasa anti perang dan protes atas eksekusi sejumlah jurnalis di Gaza. Lebih dari selusin pengunjuk rasa ditangkap polisi di Haifa dalam demonstrasi menentang penjajahan Israel di jalur Gaza, Palestina. Para pengunjuk rasa mengutuk perang serta memberikan simpatinya bagi jurnalis yang dieksekusi oleh tentara Zionis Israel. Berdalih unjuk rasa tanpa izin, polisi dengan sewenang-wenang menangkap para aktivis perdamaian ini. Sementara itu, di New York, Amerika Serikat, sejumlah dokter dari organisasi dokter menentang genosida menggelar demonstrasi di depan markas PBB. Mereka memprotes kejahatan perang yang dilakukan oleh penjajah Israel di Gaza, seperti blokade yang menyebabkan kelaparan, serta membunuh para jurnalis, pekerja medis, dan anak-anak. Polisi kemudian menangkap sejumlah dokter yang menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di Gaza, Palestina. Sementara itu, di London, Inggris, seorang demonstran pro-Palestina menampilkan sikap gagah berani saat ditangkap polisi. Remaja ini merupakan satu dari 500 orang yang ditangkap polisi dengan tuduhan terorisme. Unjuk rasa di London mengutuk genosida dan penjajahan yang dilakukan Zionis Israel di Gaza. Mereka juga menuntut dibukanya blokade yang dilakukan Israel dan Mesir. Pemirsa, media sosial di Indonesia dihebohkan dengan kabar dua mantan tentara Zionis Israel yang membangun bisnis villa tropis mewah di Bali. Mereka diduga menggunakan paspor Jerman agar bisa masuk ke Indonesia. Dua tentara Zionis Israel, Sarkagonan dan Adi Hasamonai, mengabadikan momen pembangunan villa tropis mewahnya di sebuah kawasan di Bali. Bisnis villa di Bali ini kemudian mereka tampilkan di media sosial Instagram. Pasangan suami istri yang datang ke Bali pada tahun 2020 ini bahkan pernah diundang TV Israel untuk membahas tentang Bali. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya karena Indonesia diketahui tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Lalu bagaimana mantan pasukan IDF ini bisa masuk Indonesia? Diduga dua tentara penjajah Palestina ini masuk Indonesia dengan menggunakan paspor Jerman.